Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengingatkan presensi atau absen belum jalan ke sini. Pertanyaan saya terkait dengan ayat 82. Di sini dinyatakan bahwa sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Jadi maksudnya orang yang dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman itu ialah orang-orang Nasrani. Lah orang-orang Nasrani ini khusus orang Nasrani zaman dulu atau zaman sekarang juga. Kemudian orang Nasrani zaman dulu itu dinyatakan beriman, melakukan ibadah dan seterusnya. Mereka itu menganut agama siapa? Nabi siapa gitu yang diikuti? Atau langsung saya jawab ya. Orang-orang yang beragama Nasrani ya Yahudi di masa lalu. Kalau agama Yahudi berarti dia ikut Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya. Di antara Taurat itu yang turun selama 40 malam itu ada istilah 10 perintah Allah, the 10 commandment, ya, yang terkenal di Eropa itu 10 commandment, 10 perintah Allah. Di antara 10 perintah Allah, sembahlah Allah Tuhan yang Esa, ya. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan engkau makan hal-hal yang haram, ya. Berinfak, sedekahlah kamu, ya. Dan tentunya ada 10 commandment dalam tuntunan yang disyariatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu banyak orang-orang Yahudi yang mengamen itu sampai meninggal, tapi jumlahnya sedikit, nggak banyak. Ya. Nah kalau Nasrani itu zaman Nabi Isa itu ada satu kitab Injil yang masih memegang ketauhidan sebelum diubah oleh para pendeta-pendeta di zaman ketika setelah wafatnya Isa alaihissalam, ya. Isa meninggal maka kitab itu dirubah terutama oleh Paulus, Yohanes, Matius, Yosius yang saya hafal, ya. Itu bukan muridnya Nabi Isa. Ini orang tuh nggak pernah ketemu Nabi Isa alaihissalam. Matius, Yohanes, Petrus, banyak sekali yang ustaz itu tidak pernah ketemu Nabi Isa alaihissalam, ya. Karena Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel, ya. Maka disempurnakan kitab Taurat Zabur jadi kitab Injil, ya. Di kitab Injil itu ada perintah sholat 5 waktu, ada perintah wudu, ada perintah puasa Ramadan di bulan yang ke-9, ya. Ada perintah sunat, ada perintah innal harama al-maitata, tidak boleh makan darah babi dan seterusnya. Itu di di kitab Injil yang asli, ya. Dan hanya itu Bani Israel. Apakah orang kita ini orang Jawa itu apa Bani Israel, Pak Kiai? Bukan orang Bani Israel, ya. Beda dengan Quran, disempurnakan. Quran itu isinya juga ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, masuk di semua, dirangkum menjadi Quran. Hudan linnas wa bainan minal huda wal furqan. Quran untuk seluruh manusia sejagat, yang di kutub selatan, kutub utara, yang di Ethiopia, semua harus mengimani Quran, ya, dengan Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Ya tidak itu mengimani tahu ada Quran Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, paham ya? Enggak banyak orang Yahudi, orang Nasrani yang masih mengimani itu. Itu Bu Ida, monggo. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang saya tanyakan itu Al-Maidah ayat 90 ini. Al-Maidah 95. 90. Iya. Oh ya. Anak-anak panah yang digunakan oleh orang kafir untuk mengundi sebelum menetapkan suatu perkara. Ini sebenarnya setiap hari itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah terus ini hukumnya apa yang tetap sama seperti ini juga Pak?
Yang mana yang? Yang mengundi ketetapan. Oh, mengundi. Ya, kadang-kadang kita coba kita hitung gini 1, 2, 3. Oh ini jatuhnya nih. Terus seperti itu. Apa hukumnya tetap sama dengan ini tadi atau mengundi suatu perkara itu, walaupun itu mungkin hanya suatu permainan saja itu Pak. Terima kasih. Ya kalau hanya permainan tidak apa-apa ya. Oh ke permainan nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Karena apa itu tidak ada yang dirugikan, nggak ada barang taruhannya. Yang dimaksud ngundi ini ya, undian ini misalnya apa ya, bank ya, bank kita nasabah bank, kemudian itu nasibnya akan tergantung dari undian, itu haram betulnya itu ya. Tapi banyak bank kita, bank konvensional itu betul Pak Haji Karjono ya banyak bank, mungkin Pak Haji ada yang pernah udah diundi itu ya, tapi kita itu termasuk haram karena undian nasibnya dapat mobil apa tidak itu haram dalam hukum syariah, dalam asal fikih itu haram. Undian nasib apapun itu haram. Undian permainan misalnya ini Pak Ustaz Slamet ngejak saya main gaple apa tuh remi ya, remi itu permainan, tapi kalau sudah ada uangnya itu haram, ada haram ya, main apa tuh remi ya, ada uangnya haram. Kalau nggak ada uangnya hanya permainan, nunggu main Piala Dunia tidak apa-apa gitu. Itu nggak ada nafsu, nggak ada hal haram di situ, hanya permainan itu ya. Paham ya bedanya ya? Gimana Bu? Itu apa nggak mempengaruhi juga dalam akidah kita juga itu Pak? Permainan itu misalkan permainan walaupun itu tidak ada uangnya, tapi apa nggak juga mempengaruhi daya pikir kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu berarti tergantung dari kita yang main ya. Saya pernah main remi itu hanya untuk kejedikan itu kan belum butuh mikir. Kayak catur itu nggak butuh mikir ya. Tapi kalau catur yang kalah akhirnya dia harus setor uang, itu udah haram, ya kan? Haram. Kalau hanya permainan tidak apa-apa. Permainan. Yang dimaksud ini permainan itu yang mengandung apa barang-barang yang haram, yang halal jadi haram. Ya uang itu halal, tapi diundi ini menang kalah itu jadi haram. Ya, ini haram. Maka hati-hati ya Bapak Ibu. Fikih mengatur begitu jelasnya bahwa undian apapun kalau itu berhubungan dengan nasib ya, percaya nasib itu akan sial, akan menjadi haram. Contohnya tekek apa tuh? Itu gimana Mbak Slamet teman? Ya itu kan ada tekek itu selamat, maaf tekek untung ya, tekek rugi, rugi wah rasido gitu ya kan, itu berarti itu sudah haram karena bergantung pada tekek itu ya. Ya ada burung gagak di atas gedeng kita, wah ini orangnya mati gitu tadi ya. Itu juga termasuk apa hukumnya? Apa Pak? Kalau itu nah sesuai ya. Termasuk yang dikatakan apa itu apa? Tahayul ya. Tahayul TBC ya. Tahayul bid'ah kafarat kufar apa? Kurofat kok kafarat. Kurofat itu nama orang yang diculik oleh jin ya, kemudian mimpinya macam-macam, sudah itu diciptakan pada orang yang waras, itu kufar apa tadi? Kurofat. Kurofat itu orang zaman jahiliyah itu ya, paham ya? Lagi? Terima kasih. Nah, terus monggo dari sini langsung terakhir monggo. Ya. Kalau ya di rumah dong, tekon tuh belum lego sama itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian cerdas. Kajian cerdas karena harus ada diskusi sehingga kita pulang ada perubahan. Ya. Ayat 88. 88. Ya. Bentar. Ya. Saya di tetangga saya ada peringatan 100 hari kematian. Oh. Saya diundang di situ. Dan di situ disajikan makanan yang banyak sekali. Saya makan di situ. Pertanyaannya, hukumnya bagaimana saya makan makanan di situ? Satu. Yang kedua, ayat 89. Pelanggar sumpah dia harus melakukan kafarat 3 macam. Memberi makan 10 fakir miskin, membebaskan budak, dan puasa 3 hari. Pertanyaannya, pelanggar sumpah yang bagaimana yang seperti itu? Satu. Yang kedua, ini mengandai. Seandainya Ustadz Umar Khalid diminta untuk mendampingi Hotman Paris membela Jampisus Freddy Aramsa. Pertanyaan ya, Freddy Aramsa, Ustadz tidak diminta untuk mendampingi Hotman Paris membelanya, dibayar 2 miliar, kan besar sekali. Pertanyaannya, apakah saudara bersedia atau tidak bersedia? Berikan alasan saudara supaya saya bisa mengambil hikmah dari alasan saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mundur. Jadi para dulu ya. Ini kan tetangga yang syukuran ya apa? Tetangga yang apa? Selamatan. Misalnya 1000 harinya Mbah Yai Hasan saya ya. Kita lihat Islam itu cerdas ya, cerdas. Substansinya kita lihat dulu ya, substansinya kita dulu. Oh selamatan, syukuran ya, kirim doa 1 hari ya. Selama yang punya hajat itu innama amul beriat, niatnya adalah kirim doa, di ahli waris itu akad itu sah pertama, sah, selamatan itu sah, kirim doa itu sah. Mau udah tetangga kanan kiri sesama orang muslim itu juga sah. Makna muamalah, makna silaturahmi itu boleh sah. Yang ketiga, dia dari dimensi Pak Mudirnya doanya substansinya apa? Kalau substansinya adalah bahwa sesembahan makanan tadi itu untuk dibentukkan untuk apa? Untuk ruhnya itu sudah mulai haram. Nggak ada ruh makanan haram, nggak boleh. Tapi yang betul substansinya adalah modulnya berdoa bahwa inilah sedekah kami orang-orang Islam yang doanya lebih mujarab. Jadi doa tanpa sedekah itu bagus, doa diiringi dengan sedekah super bagus ya. Niatnya, substansinya kita lihat. Islam nggak boleh berdasarkan memfonis bahwa itu haram ya. Substansinya, saya pernah datang di desa Beranjak membawa KKN mahasiswa. Modelnya berdoa di tengah-tengah sawah, kemudian ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami ini dan Engkau wasilahkan Dewi Sri. Tahu Dewi Sri? Dewi apa? Bupati. Kira-kira kita tahu nggak Dewi Sri siapa? Siapa? Wujudnya apa? Wujudnya Dewi Sri? Patung, berhala, melanggar 8 berhala. Saya tidak mau ngamini. Ya Tuhan yang semalam saya amini, begitu ada Dewi, saya tidak mau amini. Ini musyrik kita mencampurkan
wa ta'busul haqqa bil batil wa ta'buhu baru ta'lam. Kok ini pencampuran antara hak dan batil. Jika kau tahu kau berbuat dosa, maka jangan mengamini. Saya tinggalkan forum itu. Yang lain nggak tahu ya sudah nggak tahu ya. Karena saya tahu saya tinggalkan forum itu. Ya, ingat ya, jangan bercampur aduk antara hak dan batil. Allah itu hak, dari situ batil berhala, ya. Kemudian sajian itu untuk sedekah hak boleh dimakan, ya. Tapi kalau sajian ini untuk arwah, nah ini untuk arwah. Apa tuh nggak merupakan apa tuh butuh doanya. Boleh jadi muslimin, para muslimat biar al-fatihah itu boleh apa? Kirim doa. Saya muslim, wakil muslimin, para muslimat, para muslimat itu kan bahasa muslim. Sunnah Nabi boleh, ya. Yang boleh itu adalah kalau dengan model berhala tadi. Itu yang pertama. Yang 89 ini apa tadi ya? Apa tadi? Sumpah tadi dikatakan kalau sumpah itu tidak di hati, maka dia batal dulu, ya, hanya berguyon-guyon. Ya, sudah guru. Inilah Allah tidak menghukum kamu bukan sudah guru yang terjadi di dalam sumpah sudah guru guyon-guyon. Ya, tidak menghukum. Supaya rasa tidak sengaja hanya karena lisan terlanjur refleksi tidak dosa, tapi dia sudah bertobat kepada Allah, ya. Yang dihukum Allah itu kalau di depan Al-Quran, dunia Allah saya akan bersaksi. Ternyata yang disampaikan di pengadilan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang harus banyak kafar, ya. Itu yang terakhir tadi itu apa ya? Hotman Paris sekarang mundur dari pengacara itu, Pak. Mundur kan? Kita nggak tahu kalau sekarang mundur, nggak tahu ya. Katanya dicaci maki ya, dimusuhi orang banyak karena membela Freddy ya, Freddy itu mundur. Jadi kalau seorang kiai Ustaz ditawari itu, kalau itu haram kenapa kita mau ya dia tolak? Itu kan sesuatu yang bergabung pada hal yang mungkar, ya. Itu yang nggak boleh. Ustaz nggak boleh masuk di situ, itu namanya bukan ustaz. Tapi kalau pengacara dia boleh. Pengacara yang baik adalah orang yang meluruskan dulu perkaranya secara proporsional, tuh ya, biar tidak teraniaya. Ya. Berarti salah, tapi ada betulnya kan? Dicari itu dalilnya. Pengacara itu benar mendapat bayaran secara proporsional. Itu ya. Matur Pak Iwan, ada lagi suruh satu Pak. Oh, ada lagi yang terakhir berhubungan dengan Al-Maidah 87 mengharamkan makanan yang halal. Bapak dokter, ibu dokter itu sering melarang pasiennya jangan makan daging kambing. Nah akhirnya panitia korban pun dianjurkan jangan berkorban kambing, ya. Atau panitia dikumpulkan untuk daging kambingnya dimasak saja, jangan dibagi atau tidak menerima. Nah ini apakah juga mengarah ke mengharamkan makanan halal? Mohon penjelasannya. Namun sebelumnya monggo untuk besok akad pagi kita hadiri untuk mendukung daripada ustadz kita yang akan kita viralkan, Bapak Haji Abdul Malik, untuk mengisi di akad pagi. Ya, Ustadz yang berbobot ini sampai jalannya pun sekarang sudah agak sempoyongan. Ya. Ilmu ya. Masih. Jadi lainnya kalau yang perlu dengan kesehatan itu kan sesuatu yang sifatnya darurat. Ada binatang yang haram boleh dimakan karena darurat. Ada binatang yang haram diharamkan karena darurat. Dia pasien itu pasti darah tinggi, ya. Jangan makan daging kambing karena kan sebagai penderita itu kan pasien.
makanlah ayam, tidak apa-apa ya, asal jangan makan kambing, karena itu kambing itu kan langsung cepat sekali ya, naiknya itu. Kayak misalnya ibu-ibu ya, itu ada yang bilang diabetes ya, jangan minum pakai gula ya, kecap macam-macam. Itu karena ada usulnya, Jadi kita bedakan mana yang usul dan mana yang tidak usul ya. Kalau saya bilang Pak jangan makan kambing, lu mau sehat kok? Boleh, tak apa-apa. Kalau saya sakit baru kan nggak mau makan. Dan itu hanya masalah usulnya, ya. Dan itu ya sudah jelas semuanya, kita akhiri monggo Pak Mati ditutup dan saya minta maaf kalau ada kurang dalam menyampaikan kajian ini. Sampai jumpa di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh istiqomah kembali yang diberikan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu, salah satu dari taman-taman yang surga. Barusan kita dengar kajian yang disampaikan Bapak Haji Umar Asidik. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat untuk kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.